Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sekarang sebelum melakukan pembelajaran kita harus terlebih dahulu ya. Hadir? Alia? Hadir. Kontrol nada? Hadir. Ivan? Kevin? Melani? Mirta? Fahri? Fatul? Nada? Naila? Nova? Rama? Rifa? Seni? Tanto? Tiga? Dia hadir? Widya? Kisti? Julfa? Hadir semua ya kecuali Kevin? Oke, baik, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silakan untuk Kak Imin bisa berdoa. Untuk mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Rama. Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan pematerian, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini, yaitu tentang metode pelestarian flora dan fauna. Ibu harap kalian dapat memahami mengenai metode pelestarian flora dan fauna ini ya. Langsung saja materi. Metode pelestarian flora dan fauna ini bisa juga disebut dengan konservasi. Konservasi ini merupakan upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kualitas nilainya, dan keanekaragamannya, baik untuk saat ini maupun masa depan. Kemudian secara umum, konservasi ini mencakup pelestarian alam seperti melindungi hutan, hewan, dan tumbuhan. Konservasi juga selain untuk pelestarian alam, ada konservasi bangunan bersejarah dan konservasi sumber daya seperti air dan energi. Kemudian kalian tahu mengapa flora dan fauna ini harus dilestarikan? Ada yang tahu nggak? Agar tidak punah. Supaya nanti anak bisa lihat. Biar bisa lahiran. Oke, gitu ya. Di sini yang pertama, pentingnya melestarikan flora dan fauna ini untuk menjaga keberagaman hayati. Di mana tumbuhan dan hewan ini sangat mempunyai peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Di mana ada spesies hewan atau tumbuhan yang punah, maka rantai makanan juga tumbuhan akan punah, rantai makanan akan terganggu sehingga ekosistem juga ikut terganggu. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kepunahan gitu. Banyak manusia sering kali melakukan kegiatan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan ini terancam punah oleh kegiatan manusia. Kemudian yang ketiga, untuk ekosistem yang sehat. Hewan dan tumbuhan ini saat ini penting bagi ekosistem.
melindungi habitat asli flora dan fauna tersebut. Gitu. Di sini ada contoh dari metode in situ. Yang pertama ada cagar alam. Cagar alam ini merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan atau keunikan pada tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya, sehingga perlu dilindungi agar perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Di sini ada contoh cagar alam. Ada cagar alam Maninjau di Sumatera Barat. Cagar alam Maninjau ini terletak di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kawasan ini merupakan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebagai suaka alam, hutan ini melindungi flora, fauna, dan ekosistem Sumatera agar tetap lestari secara alami tanpa campur tangan manusia gitu. Serta cagar alam ini juga berperan penting menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar danau Maninjau. Yang kedua ada Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan luas darat atau di laut dengan ekosistem asli yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah atau lembaga setempat. Perlindungan Taman Nasional ini diperlukan untuk tujuan penelitian, pendidikan, untuk menunjang budaya dan pariwisata. Contohnya di sini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini memiliki ekosistem pegunungan dengan padang pasir, savana, hutan, dan danau. Kawasan ini menjadi habitat flora dan fauna khas seperti edelweiss, rusa, dan elang Jawa. Sebagai pelestarian in situ, taman ini menjaga keanekaragaman hayati, biologi, dan budaya langsung di habitat aslinya, serta mempunyai peranan penting dalam konservasi dan pariwisata. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung ini merupakan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi karena ekosistem di dalamnya ini mempunyai peranan penting dalam keseimbangan lingkungan. Contoh dari hutan lindung, di sini ada hutan lindung Bukit Daun Register 5 di Bengkulu. Hutan lindung ini mempunyai ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik serta langka, seperti ada rangkong, kungkang, dan macandahan. Kemudian ada berbagai jenis anggrek liar dan Rafflesia arnoldi padma raksasa seperti yang digambar itu. Kawasan ini juga berperan penting sebagai daerah resapan air, penjaga kestabilan tanah, dan penyeimbang iklim mikro di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada metode ex situ. Metode ex situ ini merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli flora dan fauna. Metode ex situ dilakukan saat habitat asli flora dan fauna mengalami kerusakan yang parah. Jadi metode ex situ ini merupakan pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi menggunakan pengelolaan dari manusia gitu. Di sini ada contoh dari metode ex situ yaitu taman safari. Taman safari ini merupakan salah satu upaya menjaga keanekaragaman flora dan fauna dengan membuat lingkungan buatan yang persis dengan tempat flora dan fauna itu berasal. Di sini contohnya bisa dilihat ada Taman Safari Bogor yang ada di Kabupaten Bogor. Taman Safari Bogor ini tergolong konservasi ex situ karena pelestarian satwanya dilakukan di luar habitat asli dengan pengelolaan intensif dan dalam lingkungan yang dirancang menyerupai alam untuk tujuan penangkaran, penyelamatan, penelitian, dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada kebun binatang.
kebun binatang ini merupakan daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna berasal menurut Suteja 2014. Tetapi untuk kebun binatang ini dibuat terpisah-pisah gitu. Jadi setiap hewan dan flora itu dibuatkan kandang-kandang sendiri gitu. Kan kalau tadi taman safari mah digabung gitu hewannya atau floranya, kalau ini mah dibuatkan kandang sendiri seperti ini, seperti jerapah gitu, dibuatkan tempat untuk jerapah saja gitu. Kemudian dalam pelestarian flora dan fauna ini harus wajib ada peran masyarakat gitu. Masyarakat ini sangat berperan terhadap pelestarian flora dan fauna di wilayahnya. Masyarakat adat lokal merupakan salah satu faktor pengelola konservasi di Indonesia dengan sistem kearifan lokal menurut Henry et al. 2018. Di sini ada yang tahu nggak contoh di mana gitu pelestarian flora dan fauna dengan kearifan lokal? Ya Bu, cara Bagaimana di kampung Naga? kampung Naga itu ada satu hutan namanya hutan larangan gitu. Jadi dilestarikan flora itu bisa lebih ke flora. Betul ya? Di sini contoh pelestarian dengan kearifan lokal ada leuweung larangan atau hutan larangan yang ada di kampung Naga. Nah, dalam bahasa Sunda ini leuweung larangan berarti hutan yang dilarang untuk dieksploitasi oleh masyarakat kampung Naga tersebut. Hutan larangan di kampung Naga ini merupakan kawasan hutan yang dianggap suci dan dijaga oleh masyarakat adat sebagai warisan dari leluhur. Di hutan larangan ini masyarakat dilarang untuk menebang pohon, berburu atau memanfaatkan hasil hutan tanpa izin adat. Aturan ini dijaga secara turun-temurun dengan nilai pamali atau pantangan gitu, sebagai bentuk kearifan lokal dalam melestarikan flora dan fauna serta menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kampung Naga tersebut. Pematerian sudah selesai. Sekarang kuis dulu ya. Ini ibu membuat soal 5 soal untuk 5 orang yang mau menjawab. Satu orang satu. Siap. Nanti ada hadiahnya. Asik.
tersebut. Adapun metode pelestarian flora dan fauna ada dua jenis, yaitu metode secara ex situ dan juga secara in situ. Secara in situ ini ada beberapa metode, diantaranya ada cagar alam, ada taman nasional, dan ada hutan lindung. Kemudian yang ex situ ada taman safari, ada kebun binatang, dan kemudian kesemuanya itu harus dalam peran masyarakat yang sangat penting itu untuk melestarikan flora dan fauna. Oke, terima kasih Kapten.